Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konsep mengenai fungsi rekursif. Konsep yang pertama yaitu konsep mengenai fungsi rekursif, contoh permasalahan yang bisa diselesaikan dengan fungsi rekursif, dan apa saja yang harus ada di dalam fungsi rekursif. Fungsi rekursif ini adalah suatu code untuk menyelesaikan sebuah problem. Yang bentuk problemnya itu adalah sebuah problem di mana di dalamnya ada sebuah problem dengan ukuran yang lebih sederhana atau lebih mudah untuk diselesaikan. Problem itu akan terus disederhanakan sampai ada titik penyelesaiannya. Kemudian untuk contoh permasalahan yang ada dalam fungsi rekursif yaitu misal seperti bilangan faktorial. Kita kasih contoh misal 4 faktorial. 4 faktorial yaitu sama dengan 4 dikali 3 faktorial. Di mana 3 faktorial adalah suatu problem yang sama dengan 4 faktorial, tetapi dengan ukuran problem atau penyelesaian problem yang lebih sederhana. Kemudian setelah 4 dikali 3 faktorial, 3 faktorial ini di dalamnya juga terdapat sebuah problem, yaitu 3 faktorial yaitu 3 dikali 2 faktorial, di mana 2 faktorial adalah suatu problem yang sama dengan 3 faktorial, tetapi penyelesaiannya lebih sederhana. 2 faktorial ini juga suatu problem, yaitu 2 dikali 1 faktorial. Karena 1 faktorial ini juga termasuk problem, tetapi lebih mudah untuk dikerjakan atau lebih sederhana daripada 2 faktorial. Kemudian 1 faktorial ini seperti yang kita tahu, 1 faktorial adalah nilainya 1. Ini adalah base dari faktorial yang bisa digunakan untuk base dari fungsi rekursif itu sendiri. Kemudian apa saja yang harus ada dalam fungsi rekursif? Syarat dari fungsi rekursif itu ada 2. Yang pertama yaitu base, agar nantinya fungsi rekursif ini bisa ada titik penyelesaiannya dan juga pemanggilan fungsi di dalam fungsi ini bisa berhenti. Yang kedua, pemanggilan fungsi rekursif di dalam fungsi rekursif itu sendiri. Karena fungsi rekursif itu adalah penyelesaian problem yang sama, tapi dengan tingkat permasalahan yang lebih sederhana. Maka cara untuk penyelesaiannya yaitu kita lakukan pemanggilan yang sama, lakukan pemanggilan fungsi rekursif di dalam fungsi rekursif itu sendiri. Yang kedua yaitu jelaskan permasalahan dari Tower of Hanoi dan penyelesaiannya dengan fungsi rekursif. Beri juga contoh eksekusi dari fungsi yang telah dibuat. Permasalahan dari Tower of Hanoi itu adalah kita diminta untuk memindahkan beberapa lempengan yang tersusun rapi. Artinya, lempengan tersebut tersusun rapi, mulai dari ukuran yang lebih besar itu berada di urutan paling bawah, kemudian ke atas, susunannya itu lempengannya itu lebih kecil dari yang di bawah. Untuk contoh dari eksekusi untuk penyelesaiannya dengan fungsi rekursif, misal kita punya 3 buah lempengan yang ingin dipindahkan dari titik C ke titik A. Yang pertama kita lakukan yaitu kita asumsikan bahwa 2 lempengan di atasnya, karena kita akan memindahkan, karena urutan perpindahannya itu harus tetap sama, susunannya sama dengan yang ada di titik C, yang ada di tower C, itu harus sama nantinya ketika dipindahkan, urutannya harus sama ketika ada di titik A. Maka yang harus kita pindahkan terlebih dahulu ke titik A adalah lempengan yang ketiga. Untuk memindahkan lempengan yang ketiga, otomatis kita harus memindahkan 2 lempengan di atasnya terlebih dahulu, agar lempengan yang ketiga ini bisa kita pindahkan. Maka dari itu kita asumsikan terlebih dahulu 2 lempengan ini kita pindahkan ke titik B. Kemudian setelah itu baru bisa kita pindahkan lempengan yang ketiga ini. Lempengan yang ketiga bisa kita pindahkan ke titik A. Setelah itu kita asumsikan lagi bahwa 2 lempengan di titik B tadi yang kita pindahkan awalnya, itu kita asumsikan kita pindahkan ke titik A.
proses pindahan telah selesai, tetapi di dalam proses yang kita lakukan tadi ada problem yang belum kita selesaikan, yaitu perpindahan dua lempengan, lempengan 1 dan lempengan kedua ke titik B, dari titik C ke titik B. Ini konsepnya hampir sama dengan bilangan faktorial. Kita sederhanakan problemnya. Untuk perpindahan dua lempengan dari titik C ke titik B, maka kita lakukan perpindahan terlebih dahulu. Satu lempengan ke satu, lempengan yang pertama ke titik A, kemudian baru bisa kita pindahkan lempengan kedua ke titik B. Setelah itu, setelah kita pindahkan lempengan yang kedua ke titik B, baru bisa kita pindahkan lempengan ke satu dari titik A ke titik B. Kemudian untuk asumsi yang kedua tadi, asumsinya kita pindahkan dua lempengan dari titik B ke titik A. Untuk memindahkan dua lempengan dari titik B ke titik A, maka yang pertama kita lakukan adalah kita pindahkan lempengan yang pertama itu ke titik C agar kita bisa memindahkan lempengan kedua ke titik A. Setelah lempengan pertama itu dipindahkan ke titik C, maka lempengan kedua bisa kita pindahkan ke titik A. Setelah itu baru kita pindahkan lempengan yang ada di titik C, lempengan ke satu, bisa kita pindahkan ke lempengan yang ke titik A. Untuk code-nya, yang pertama kita buat fungsi Tower of Hanoi dengan parameter yaitu jumlahnya, karena kita butuh jumlah lempengan yang akan kita pindahkan. Kemudian kita butuh daerah asalnya, daerah tujuannya, dan titik bantuan yang bisa kita gunakan untuk bantuan perbedaan itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk fungsi rekursif ini kita perlu yang namanya base agar pemanggilan fungsi dari fungsi rekursif ini nanti bisa berhenti. Untuk base-nya yaitu jika jumlahnya 1, maka kita bisa pindahkan lempengan dari daerah asal langsung ke daerah tujuan jika jumlah lempengannya adalah 1. Kemudian jika jumlahnya bukan 1, maka kita asumsikan. Kita panggil fungsi Tower of Hanoi, kita asumsikan bahwa lempengan di atasnya, misal ada 3 lempengan, berarti kita asumsikan 2 lempengan ini kita pindahkan dari daerah asal ke daerah bantuan. Maka untuk jumlah tadi kita kurangi 1, karena asumsinya yaitu 2 lempengan tadi kita pindahkan ke daerah bantuan. Ini untuk asumsi yang pertama. Kemudian kita tadi juga ada asumsi lagi, yaitu yang ini. Kita pindahkan 2 lempengan dari titik bantuan B ke A. Maka kita juga panggil fungsi Tower of Hanoi, tetapi kita ubah parameternya ini, karena tadi 2 lempengan tadi ada di titik bantuan, maka kita ubah susunan parameternya atau letak parameternya. Jumlah tadi 2 lempengan kan yang dipindahkan, otomatis karena tadi 3 lempengan berarti jumlah min 1 untuk parameter jumlahnya. Kemudian bantuan, karena kita memindahkannya dari bantuan, maka untuk letak dari asal ini kita ubah menjadi bantuan, tujuannya tetap, kita tukar antara asal dan bantuan tadi. Untuk outputnya bisa kita coba panggil fungsinya. Misal jumlahnya adalah 3, asalnya adalah A,